pertama memang ini menjadi PR kita semua, terutama memang dari pihak rumah sakit. Yang pertama ini masukan untuk teman-teman di rumah sakit bahwa penempatan karyawan di setiap jenis pelayanan itu job desk-nya harus jelas seperti apa. Lalu memang masukan juga karena ini kan berhubungan semua memang di rumah sakit kita bicara tentang pelayanan. Ya, kalau kita bicara pelayanan berarti ada sisi-sisi humanis yang memang harus ditonjolkan berlebih. Berlebih dalam tanda kutip seperti ini. Kalau mereka di front office, tugasnya di front office harus beda dengan yang tugasnya hanya mengetik, bikin administrasi, lalu yang menerima pasien, perawat, suster, apalagi seorang dokter. Nah, khusus untuk di front office, karena kita bicara front office itu adalah tempat pertama yang didatangi. Kalau di IGD itu tempat pertama yang menjadi tempat dikunjungi oleh pasien. Nah, harapannya ke depan supaya mungkin nanti tidak lagi terjadi miskomunikasi, pihak rumah sakit kalau bisa menempatkan karyawan yang khusus di front office adalah karyawan-karyawan yang memang secara personality itu dengan senyum saja mungkin bisa menenangkan pasien yang datang. Karena sekali lagi saat kita menerima pasien rata-rata itu dalam kondisi yang panik karena mungkin anaknya dalam kondisi menurut dia ini sudah segera harus butuh pertolongan saat kita membawa orang tua kita. Nah, dalam kondisi seperti ini diharapkan teman-teman yang ada di front bagian depan, terutama di IGD yang juga menerima administrasi bisa menampakkan wajah yang mungkin lebih murah senyum, lalu kata-katanya kata-kata yang bisa menenangkan hati. Jadi penekanan-penekanan yang sifatnya humanis sangat diperlukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi kemarin. Ya. Ini masukan. Jadi sekali lagi saya berharap rumah sakit juga karena sering kali sudah mendengar bahwa oh ini botnya sudah penuh. Pasien yang datang tidak tahu, tidak memahami bahwa kondisinya memang full. Makanya seperti kejadian yang lalu membuat informasinya kita sendiri tidak di lapangan tidak paham, lalu pihak rumah sakit mengatakan bahwa memang kondisinya pasien itu sudah tidak tertampung. Nah, saat ada pasien baru, informasinya kan masih simpang siur. Kalau seandainya rumah sakit misalnya membuat satu seperti bot light, jadi di situ akan ada kapasitas misalnya ruang perawatan anak sekian, ya. Lalu yang terisi sekian, masih ada berapa? Nah, kalau ini bisa menjadi tempat yang memang nanti disiapkan secara khusus, pasien bisa langsung tahu dan pada saat dia dalam kondisi panik sudah bisa mengambil alternatif yang lain. Nah, jadi ini pembelajaran buat kita semua kalau memang anggaran ada, rumah sakit juga proaktif untuk lebih memaksimalkan layanan untuk membantu supaya tidak lagi terjadi kepanikan. Kalau masalah parkir memang sudah beberapa kali ya kita bicarakan juga di hearing kita dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan dan rumah sakit, karena memang keterbatasan areal, pasien harus keluar dari rumah sakit untuk mencari parkir. Belum lagi saat masuk di IGD yang mau masuk banyak itu saling tunggu, hingga kadang-kadang sampai di depan itu orang yang mau masuk juga nggak bisa. Nah, harus ada alternatif menyiapkan tempat lain untuk khusus area parkir. Sudah sempat dibicarakan memang mungkin alternatifnya apakah ada lahan di sekitar rumah sakit yang bisa digunakan. Nah, nanti mungkin bisa diduduk bareng dengan Pak Wali, dengan dinas terkait supaya ini dicarikan solusi yang terbaik seperti apa. Saat dalam kondisi panik seperti itu lalu mereka tahu bahwa kondisinya anak tidak bisa ditangani dengan baik, ya, maksudnya tidak bisa diterima di sana karena kondisi kamar penuh. Saya berharap pihak rumah sakit bisa memberikan satu alternatif, misalnya menghubungi rumah sakit lain, menjelaskan kondisi si anak saat itu seperti apa. Jadi sebelum dibawa ditenangkan dulu pasiennya, si anaknya ditangani dengan seksama. Setelah itu kondisinya kondusif karena memang sudah tidak ada kamar, tidak bisa ditangani di rumah sakit tersebut, bisa memberikan alternatif yang lain. Nah, kalau seandainya ini bisa dilakukan, saya rasa pelayanan akan lebih paripurna. Jadi mungkin mengurangi kekesalan dari pasien, sudah tidak bisa ditangani karena kamar penuh dan sebagainya. Nah, kan kita Metro sudah punya ambulan gratis, jadi mungkin bisa lebih dibantu supaya pasien tidak panik, si anak bisa ditangani lebih dulu.
Jangan tunggu ininya minta dulu ya Bu Ya, ya. jangan tunggu pasiennya keburu marah, akhirnya miskomunikasi dan akhirnya bergejolak di masyarakat. Nah, ini masalah